Halo semuanya, selamat siang. Anda tengah menyaksikan CNN Indonesia Insiders bersama saya Melissa Gilbert. Saudara, usaha mikro kecil dan menengah memegang peranan yang penting sebagai salah satu penyokong ekonomi Indonesia. UMKM pastinya memberikan potensi ekonomi yang signifikan karena mampu menyerap tenaga kerja yang besar serta memberikan peluang untuk menembus pasar internasional. Dan sebagai upaya nyata untuk mendukung terwujudnya potensi tersebut, BRI sebagai bank terbesar di Indonesia kembali menyelenggarakan Brilliantpreneur, dan perhelatan tahun ini mengusung tema Crafting Global Connection atau merakit koneksi global. Pastinya akan mencerminkan ambisi dan juga komitmen dari BRI dalam mendorong pelaku UMKM untuk go internasional. Sementara itu, di era yang serba global ini, UMKM juga turut mengikuti perkembangan serta membangun hubungan dengan seluruh dunia. Dan siang ini telah hadir bersama kita di studio ada Ibu Natalia Veronica selaku Division Head of Value Chain and Asset Product Development BRI. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Terima kasih kehadiran di hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol karena saat ini sudah tercatat ada 3.132 UMKM yang sudah mendaftarkan melalui website brilliantpreneur.com. Wah, ini peningkatannya sebesar 168% dari tahun sebelumnya. Animonya besar sekali dari segi jumlah UMKM pendaftar. Nah, meskipun demikian hanya 500 saja pelaku UMKM yang lolos kurasi dan nantinya pasti akan dihadirkan pada showcase di Jakarta Convention Center. Sebenarnya apa sih Ibu di sini yang menjadi daya tarik dari Brilliantpreneur UMKM Export 2023 dan pelaku UMKM tahun ini bisa dibilang ini lonjakannya lebih dari 100 ya, 168% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh UMKM ya yang sudah mendaftar untuk ikut dalam Brilliantpreneur 2023. Namun mohon maaf kalau tidak bisa semuanya ya untuk mengikuti expo-nya di tahun 2023 ini karena memang kami hanya memilih 500 UMKM saja, Mbak Melissa, tahun ini untuk bisa join di dalam acara Brilliantpreneur. Namun gitu ya, walaupun UMKM tidak join, tapi tetap saja karena sebelumnya mereka sudah melewati tahap kurasi, sehingga hasil kurasinya ini nanti bisa untuk rekan-rekan UMKM melanjutkan usahanya lagi dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kami berikan melalui inkubasi, program-program inkubasinya BRI, seperti ada pemberdayaan UMKM melalui Rumah BUMN atau pemberdayaan UMKM lainnya. Jadi kalau kita lihat memang tahun ini animonya cukup besar ya tahun 2023 ini. Mungkin daya tariknya kalau saya bisa sebut dua, yang pertama hadiah mungkin ya. Wah, ini siapa yang nggak mau hadiah ya Ibu ya? Siapa yang nggak mau hadiah ya. Tapi hadiah ini memang kita berikan kepada sebagai apresiasi lah ya kepada UMKM. Itu kita ada beberapa kategori gitu ya kita berikan untuk memotivasi sih sebenarnya. Memotivasi UMKM karena dia sudah menampilkan produk-produk yang baik, yang terbaik yang mereka bisa berikan gitu kan. Jadi kalau boleh saya sampaikan hadiahnya gitu kan untuk kategori business matching itu ada top deal dan best newcomer. Kemudian ada juga best expo, best kurasi, kemudian best favorite on social media. Jadi nanti ada nih hadiah-hadiahnya untuk teman-teman UMKM yang sudah lolos kurasi gitu kan. Tapi sebenarnya hal kedua yang lebih menarik lagi tentunya bukan hanya sekedar hadiah ya Mbak Melissa ya, tapi adalah kesempatan bahwa rekan-rekan UMKM itu sudah dibina, diberi pelatihan, kemudian diberi masukan juga untuk kemajuan produknya masing-masing gitu. Nah ini kan pasti sangat-sangat bermanfaat ya buat rekan-rekan UMKM dan juga bisa membantu membuat networking gitu karena mereka betul. Kan ketemu juga dengan kurator gitu ya. Mereka kan juga pelaku usaha yang paham betul gitu kan sebenarnya industri itu ke arah mana gitu. Nah, networking ini pasti mereka peroleh ketika mereka join dan daftar di Brilliantpreneur 2023 ini gitu. Jadi karena kurator kita itu expert gitu ya di bidangnya, jadi pasti banyaklah masukan-masukan, pengetahuan-pengetahuan yang rekan-rekan UMKM bisa dapatkan ketika proses kurasi kemarin gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa sih manfaatnya, mungkin dua hal tadi betul. Adalah bagian besar dari manfaat-manfaat yang bisa diperoleh oleh rekan-rekan UMKM ketika mereka join Brilliantpreneur ini.
Makanya di tahun ini sampai ini udah mau 200% ya, udah hampir ya. Iya. Lumayan. Mungkin nanti tahun depan akan lebih banyak lagi nih animonya, lebih besar Mudah-mudahan, lagi. Tapi iya. yang menarik sendiri tadi diceritakan ternyata ada kurasi yang dilakukan di sana. Nah, kita juga ingin tahu. Ini pengen contekannya sih sebenarnya mungkin sahabat yang ada di rumah juga ingin mengetahui bagaimana sebenarnya tahapan-tahapan dari kurasinya itu sendiri dan juga mungkin aspek-aspeknya apa saja sebenarnya yang dipilih begitu. Karena kan hanya 500 ya yang Akhirnya bisa hanya ada. 500, betul. Ini penyaringannya cukup berat sekali pastinya Iya di sih. situ. Boleh diceritakan kepada kami? Oke, ya. Jadi kita waktu itu buka pendaftaran di bulan Mei ya. Ya. Di bulan Mei, kemudian itu berlangsung sampai dengan Agustus 2023. Jadi waktu akhir bulan Agustus itu kita sudah mengumumkan peserta yang lolos kurasi yang bisa berpartisipasi pada expo-nya ya, UMKM Export Brilliantpreneur 2023 nanti di Desember ini. Gitu kan. Dan memang tahapan kurasinya itu cukup panjang. Dari bulan Mei sampai dengan Agustus itu ada 4 tahapan kurasi gitu ya. Ini contekannya. Tahap 1 seleksi administrasi tentu saja. Jadi teman-teman UMKM itu kita mintakan beberapa dokumen-dokumen kelengkapan dan kita seleksi juga gitu kan. Kemudian tahap 2-nya itu adalah kurasi oleh para kurator berdasarkan data-data yang diberikan, data-data angkanya, pertumbuhannya, growth-nya gitu ya. Nah itu juga dikurasi oleh para kurator. Kemudian tahap 3-nya adalah kurasi sampel produk. Jadi rekan-rekan UMKM ini mengirimkan juga sampel produknya. Ya. Nah Berapa itu, banyak tuh sampelnya yang dikirimkan tuh? itu masing-masing UMKM bisa Beda-beda menilai ya? lebih dari beda-beda. Unggulan-unggulannya apa? Jadi mereka kita minta untuk kirimkan. Nah itu udah penuh lah satu room gitu besar untuk kemudian para kurator bisa melihat ada yang kalau kemarin ada yang kalau kursi coba didudukin gitu kan. Jadi langsung dicoba begitu karena ya. memang harus berkualitas kan Iya, ya. betul. Di sampel produknya itu juga dikurasi. Kemudian yang keempat adalah kurasi finalnya. Itu ada video conference, jadi semacam wawancara lah gitu ya. Untuk menggali lebih dalam lagi apa yang rekan-rekan UMKM bisa sampaikan gitu. Nah itu tahapan kurasinya. Nah kemudian dari itu semua sebenarnya apa sih yang dilihat gitu kan ya oleh para kurator itu adalah seberapa inovatif sih produknya teman-teman UMKM gitu ya dibuatnya. Karena itu juga menjadi salah satu aspek penilaian dari para kurator. Kemudian bagaimana dampak kepada sosial dan lingkungannya gitu ini yang kan. selalu terus dibahas sebenarnya akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini dan memang kedepannya rasa-rasanya kita ke arah sana ya Mbak Melisa ya. Kemudian bagaimana kesiapan produknya untuk masuk di pasar ekspor. Ini yang penting juga ternyata. Ya, karena Brilliantpreneur kita ada 2 expo dan ekspor ya. Jadi seberapa siap gitu produk ini nanti kalau mau masuk ke pasar ekspor gitu. Itu juga menjadi komponen yang kita nilai. Kemudian bagaimana pencapaian-pencapaian yang sudah ada gitu kan dan bagaimana juga apresiasi-apresiasi yang tercermin gitu loh dalam UMKM kita itu gitu. Nah itu semua semuanya melalui proses tersebut dengan kriteria penilaian tersebut sehingga dapatlah 500 UMKM dari ribuan pendaftar tadi. Saya yakin gitu. para kurator di sini memilih 500 itu dengan berat hati, itu susah karena semuanya Tampaknya bagus-bagus ya begitu. pasti ya. Karena kita juga ingin tahu nih, karena yang dipilih hanya 500 begitu ya. Sebenarnya apa saja kategori-kategori dari UMKM itu dan juga mungkin UMKM apa saja sebenarnya Ibu bisa dijelaskan kepada kami yang berpartisipasi nantinya dalam Brilliantpreneur 2023 ini. Jadi kalau kita kemarin sudah melakukan kurasi selama bulan Mei sampai dengan Agustus ya seperti tadi ya. Nah itu tuh sebenarnya kita membagi UMKM menjadi 5 kategori. Kategori ini kita anggap kategori yang memang sekarang hype gitu ya. Jadi memang di perekonomian kita ini adalah 5 kategori yang cukup dominan gitu. Nah apa saja sih? Ya dengan pasar ya berarti ya. Betul. Apa saja sih kategori-kategorinya? Yang pertama home decor and craft, itu kan ya furniture ya dan sebagainya gitu kan. Kemudian tentu saja food and beverage. Ini banyak sekali produksi-produksi UMKM kita seputaran food and beverage ya Mbak Melisa ya. Kemudian aksesoris and beauty. Aksesoris itu
Ya, ada yang dari mutiara, kerang dan sebagainya kan, cantik-cantik. Kemudian fashion and wastra tentu saja kita Wajib. kaya ya akan wastra dan juga healthcare dan wellness yang sekarang Oh, ini menarik kan sekali. juga cukup banyak ya Betul. terkait dengan healthcare dan wellness gitu untuk immune dan sebagainya lah gitu kan. Nah ini kita bagi menjadi 5 kategori dan tahun ini ada 103 UMKM yang di home decor and craft yang terpilih. Dari 500 itu 103-nya adalah home decor. Kemudian 193 paling banyak nih. Paling banyak? Food and beverage. Oh, makanannya banyak, jadi nggak akan lapar nanti Nggak kalau akan ke sana lapar. ya. Kalau ke sana makanannya banyak betul. Kemudian 87 saja yang aksesoris and beauty. Ya. Kemudian fashion and wastra ada 77 dan 40-nya healthcare and wellness. Jadi dari semuanya ya di atas 40 lah masing-masing itu paling banyak memang di food and beverage. Wow, menarik sekali. Jadi pengen datang cepat-cepat rasanya Terus Ibu datang. pastinya. Kita akan Harus ngobrol-ngobrol lagi, tapi untuk Anda semua jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di CNN Indonesia Insiders bersama kami.